Halo, selamat datang di Setir Kanan bareng gua Krisnadi. Nah, hari ini gue lagi bawa Hyundai Ioniq. Hari ini gue mau nyobain gimana rasanya jalan pakai Hyundai Ioniq ini. Sebelumnya gue juga bakal jemput si Mike, teman gue, buat nyobain Hyundai Ioniq ini. Dia juga bakal baru pertama kali nih nyobain mobil listrik. Mungkin nanti dia juga bakal nanya-nanya. Oke? Ikutin terus aja, makanya video ini sampai selesai ya. Dia orangnya. Ayo Loh, Pak. Chris, udah nyampe. Apa kabar? Apa kabar? Sehat-sehat, lu gimana? Sehat juga. Udah nih, kita jalan ya. Iya, boleh, yuk. Nggak kedengeran boy suaranya. Enak ya, bisa siap banget gitu ya suaranya. Ya dong, ini kan udah full elektrik. Jadi buat ngidupin mesinnya juga, nggak pakai mesin, ini motor listrik. Ngidupin motor listrik nggak usah pakai ada starter cekeseng gitu, nggak ada. Udah lembut banget, smooth. Iya gila sih. Tadi pas gue di luar juga emang nggak terlalu kedengeran banget sih pas. Lu aja nggak notice kan? Iya. Main Aduh. HP lu. Ini udah ada ini ya. Katanya ada ini ya, Apple CarPlay sama Android Auto juga nih. Iya nih, gue lihat itu. Iya nggak sih? Iya, itu udah ada Android Autonya. Jadi bisa langsung ini dong, atur dari langsung HP kita ya. Coba nih ya, kita ada polisi tidur lagi. Enak lah buat kita di perkotaan ya. Ya oke sih, untuk di jalan perkotaan ya oke gitu. Dan emang kalau misalnya emang jalan perkotaan kan emang gak terlalu banyak posisi tidur juga kan. Dan ini ketika dalam komplek ada posisi tidur juga masih oke gitu. Masih untuk oke ya. Iya nih, cocok lah buat kita pakai sehari-hari nih bantingannya. Nah, bantingan yang enak ini berkat si peletakan baterainya itu yang di bawah kita nih, di dasar mobil. Oh gitu. Nah, jadi handling mobil ini juga relatif nggak limbung, soalnya titik beratnya tuh di bawah. Jadi iya pasti bawah gitu ya. Nah, karena udah nggak limbung, jadi si Hyundai ngasihnya juga nggak perlu sih suspensi yang keras. Makanya nih jadi mateng aja gitu. Betul, Ngeredam polisi tidur tuh bagus lah, enak suspensinya. Nah Chris, kalau dari tadi ya gue lihat pas lu nyetir di jalan nih, kayak lu nyalip kendaraan lain tuh, atau mobil, motor tuh kayak enak banget deh bawaannya. Emang tenaganya gimana sih ini mobil? Nah, kalau soal si mesin atau si motor listriknya, ini itu memiliki tenaga sampai 134 HP dan torsinya itu 295 Nm. Oh, Itu oke. kita dapetin dari pertama kali kita nginjak si pedal gasnya. Jadi responsif banget nih mobil. Oh iya. Kan? Enak banget. Nah, diklaim nih mobil ini 0 sampai 100 itu cuma 9,9 detik. Kencang banget, dan ukuran mobil kayak gini gitu, mobil listrik kan nggak bakal nyangka kan ternyata kencang begini. Bener, cuma sih. Tadi juga ngebahas si mode berkendara, mobil ini tuh ada 4 mode berkendara. Sama kayak mobil biasa kan, ada power mode sama eco mode. Nah, mobil listrik ini juga bisa mengatur nih gimana output si motor listriknya itu tenaganya. Ada di Eco Plus itu jadinya kita berkendara super duper irit si listrik, jadi AC pun mati. Oh iya? Kita berkendara nggak pakai AC. Nah, habis itu ada yang Eco biasa, jadi responsif mesin motor listriknya itu lebih rendah gitu, jadi lebih kalem mobilnya sama normal. Itu ya sebisa mungkin jadi kayak mobil biasa normal. Habis itu yang tadi kita pakai sport mode, yang paling agresif, yang paling buasnya si motor listrik itu. Mantap. Oke,
sekarang jalanan udah lumayan kosong. Kita mau cobain berapa 0 ke 100-nya. Udah siap? Sip, stopwatch siap. Gue udah pasang hazard, udah di sport mode juga. Traction controlnya udah mati. Kita coba ya. Jalanan udah kosong. Siap? Sip. 1, 2, 3, kita gaspol. Ya, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Iya, 9,9 detik sih. Wah, mantap ya nih mobil. Instan tenaganya. Iya, mantap sih tarikannya juga ya berasanya. Bener banget. Jadi nggak perlu ragu lah mobil ini buat kita mau nyalip-nyalip atau kita mau keluar kota dikit kan butuh kayak misalkan di jalan yang harus nyusul-nyusul gitu kan. Iya, jadi lebih nyaman juga sih ya. Ya, udah gitu meskipun tadi kenceng juga tetap hening dalam. Betul, betul. Jadi masih nyaman mobil ini. Betul, nyaman banget, hening banget. Iya kan? Nggak ada raungan mesin. Iya, benar. Iya. Jadi Nah, Chris, untuk mobil listrik sendiri nih, perawatan itu susah nggak sih? sebenarnya nggak juga ya. Kurang lebihnya masih sama juga, cuma emang ada beberapa hal yang membedakan. Misalnya kayak si mobil listrik ini kan komponennya tuh lebih sedikit ya yang harus dicek kalau kita mau servis misalkan. Paling cuma si motor penggeraknya ataupun si baterainya. Cuma itu doang. Jadi kalau disarankan sama si Hyundai itu untuk servis rutinnya itu 1 tahun atau 15.000 km. Jadi yang mana dulu yang tercapai. Oh, oke. Gitu. Nah, si Hyundai juga ngasih program khusus di Indonesia ini. Hyundai Ioniq itu dapat free maintenance itu hingga 5 tahun atau 75.000 km. Gratis ya itu? Gratis tuh. Jadi Oke. kita selama jangka waktu tersebut tinggal ngecas doang. Tinggal bayar listrik lah istilahnya. Oh, oke. Itu 5 tahun atau 75.000 km yang mana dulu nih yang tercapai. Ya, selama itu masih gratis. Mantap juga ya. Mantap ya. Iya. Chris, kok ini di kursi gue berasa panas ya? Masa sih? Iya, weh. Kursi gue biasa aja. Pantat lu kali. Kenapa? Sekarang apa sekarang? Sekarang apa? Oh, ini ada pendingin sama panasnya ya? Iya. Jadi di kursi depan nih joknya kiri kanan udah ada heater sama coolernya. Nih kita bisa setting di sini. Iya. Jadi kalau kita ke puncak kita pasangin heater. Kalau kita ke Jakarta nih panas, ya kita pasang yang dingin dong coolernya. Iya, jadi kayak punggung kita juga nggak keringetan gitu lah ya? Iya enak. Daerah Jadi belakang ini kita. ada bolong-bolong nih perforated di joknya ini. Hah? Nah itu fungsinya buat si pemanas sama si pendingin jok. Oh, oke. Jadi enak ya. Jadi nyaman banget sih emang. Makin betah. Udah emang mobil berasa nyaman handling. By the way, gue pernah nggak numpang bisa sampai pinjam kabel lu gitu? Pinjam kabel. Iya. Nggak usah. Di Hyundai Ioniq udah pakai wireless charging, coy. Mana HP lu? Taruh aja di sini. Udah bisa wireless charging ya? Iya nih, gini nih caranya. Kita tinggal taruh. Nah, udah deh HP lu ngecas. Oke. Kan? Iya, Jadi iya. kabel-kabel nggak berantakan gitu. Iya bener sih, jadi nggak ribet juga ya, nggak repot. Enak kan mobil ini, fitur-fiturnya semakin modern. Iya, Sesuai mantap banget dengan mobil ini emang dari masa depan gitu kan. Chris, Kenapa saya lagi Mike? ini dong, dinginin lagi dong. Kayak gue gas banget ya. Masnya Masa? mana? Pasti gue diingin coba lu kesiniin. Ya kan 70 ya. Coba. Dingin kan? Iya. Kok bisa daerah lu nyala, daerah gue mati? Jadi ini ada si driver only nih fitur AC-nya. Nah ini tujuannya, fungsinya tuh biar kalau gue lagi nyetir sendiri, nggak ada lu, nggak ada penumpang belakang, itu cuma si AC driver doang yang nyala. Tujuannya ya kembali lagi buat menghemat si baterai listriknya ini. Iya. Jadi fokusnya cuma ke gue. Iya nih, jadi langsung dingin banget Udah sih. kan? Sekarang udah normal lagi kan, udah gue matiin si driver only-nya. Iya bener. Dingin banget sih jadi langsung. Chris, kalau misalkan sekarang kan kita nih bawa mobil listrik nih, ya kan? Nah itu ada bedanya nggak sih sama kalau kita mengendarai mobil biasa? Nah, jadi misalkan nih yang pertama ada yang namanya one pedal operation. Jadi kayak gue nih sekarang gue pakai di level yang ketiga nih.
Jadi regeneratif brake-nya ini gue pasang yang level 3. Nah, gue tinggal lepas gasnya, nanti otomatis ngerem. Ngerem pelan-pelan, ngerem kayak kita nginjak rem sih. Cuma kita tetap stay aja di gas kakinya yang ini. Iya. Tuh, gue nggak injak rem nih, dia ngerem sendiri. Nah, hasil pengereman itu kan ada deselerasi atau penurunan kecepatan. Nah, dimanfaatkan, ada energi kinetik yang dihasilkan itu dimanfaatkan untuk ngecas lagi. Jadi selain kita hemat si kampas rem, kita juga bisa mengisi baterai. Jadi baterai kita juga pas kita ngerem pakai si rem regeneratif ini, jadi kayak lebih hemat gitu ya? Dia ngisi lagi. Iya. Ada indikatornya di sini juga nih. Oh iya tuh. Terus kita bisa atur juga nih si regeneratif brake-nya lewat si semacam kayak pedal shift, tapi ini bukan pedal shift sih. Ini jadinya si pengatur untuk regeneratif brake-nya tadi. Oh iya, oke. Gitu. Nah, tadi kan ada regenerative brake ya namanya ya. Sekarang fungsi si pedal remnya itu untuk apa ya? Nah, emang sih kita kalau lepas gas itu dia ada engine brake, jadi ngerem juga, tapi nggak sespontan itu. Nah, makanya tetap disediain si remnya. Kalau enggak, bener. misalkan kita kaget, itu tetap kita harus pindah ke rem sih. Untuk safety juga lah. Kalau kita mengandalkan si regenerative brake sendiri, dia masih tergolong ada jedanya, masih jalan lah. Itu juga harus terbiasa tuh feelingnya. Level 1, level 2, level 3 tekanan dari si regeneratif engine brake-nya itu tuh itu beda-beda. Jadi lu harus terbiasa. Nah, yang kedua itu juga ada nih si shift by wire. Jadi si tuas transmisi itu udah nggak ada. Iya. Jadi kita kalau mau pindah-pindah si transmisinya, tinggal tombol-tombol nih, ada P, ada N, ada R, ada D. Sama sih kalau ininya, sama kayak sistemnya mobil konvensional, cuma dia udah berupa tombol dan dia juga cuma satu percepatan. Makanya kalau kita injek gas itu langsung spontan banget, tenaganya dari nol tuh udah langsung dapet gitu. Jadi lu harus terbiasa juga dengan feeling lu ngegas. Iya, betul. Jadi nggak bisa kayak mobil biasa kan, mungkin dia tenaga bawahnya masih belum dapet. Nah, kalau ini kita bejek langsung spontan, itu kita bisa kaget gitu. Iya. Lanjut lagi juga, karena ini mobil listrik, lu harus terbiasa lah sama namanya planning nih sebelum berangkat. Jadi kan mobil listrik ini belum seumum mobil-mobil yang bensin atau solar bisa ngisi di pom bensin gitu. Kalau ini kan harus di tempat pengisian listrik khusus ya? Ya, belum banyak lah. Iya. Jadi kalau lu nggak ngecas di rumah, ya lu harus cari tuh stationnya itu buat ngisi listriknya. Ya lu harus perkirakan lah. Misalkan lu mau ke kantor, jaraknya berapa, baterai lu berapa, nanti ada kan, bisa lihat di sini juga ada informasinya. Nah, lu harus perkirakan lah itu. Jadi secara nggak langsung lu dilatih untuk planning. Bener. Jadi makin baik untuk planningnya lu juga gitu. Berarti kayak amannya itu sebelum kita berangkat ke kantor nih, atau malam-malam harinya waktu kita istirahat, mobilnya juga sekalian dicas gitu ya? Iya, jadinya pagi-pagi kita tinggal pakai gitu. Oke. Tapi emang sih juga udah disediain tuh yang listriknya. Kalau kita mau ngecas di mana emang untuk darurat, ya bisa sih sebenarnya. Tapi kan itu arusnya nggak secepat yang pas charging, jadi lu harus nunggu lah kalau misalkan lu ngecas gitu. Chris, kalau buat lihat-lihat tuh ya, itu speedometer kayak keren banget gitu ya, colorful gitu. Itu fitur-fiturnya ada, bisa ngapain aja tuh Chris dari si speedometer itu tuh? Nah, speedometernya si Hyundai Ioniq ini, karena mobilnya memang dari masa depan, ya harus kelihatan juga dong futuristik. Iya. Ini makin futuristik dengan speedometernya ini udah full digital. Jadi kita bisa lihat MID nih, informasi si mobil, terus juga ada si baterainya berapa, dan juga tadi ada yang rem regeneratif tadi bisa juga kita lihat di sini. Ini udah komplit banget lah, mendukung si mobil
elektrik ini yang udah dari masa depan juga harus tetap futuristik. Iya, keren sih emang. Keren ya, jadi colorful gitu. Oke, tadi bicara soal kapasitas baterainya, spesifikasinya itu 0 ke 80. Kalau kita pakai fast charging tuh di bawah 1 jam udah full. Jadi juga ya berarti. Kalau misalkan kita emang ada si fast chargingnya, kayak sekarang nih di Ion ada, itu kita enak lah, tenang. Iya, Kita nggak perlu nunggu lama, pasti kita udah selesai putar-putar mall, udah full lagi. Jadi kayak ditinggal belanja bentar itu udah full lagi lah istilahnya gitu ya. Iya bener banget. Terus kalau full ini bisa sampai berapa lama? Kalau full itu menurut data yang ada, kita bisa sampai 373 km. Oke. Udah, bisa lah kita putar-putar satu kota gitu. Iya, jauh juga ya. Nah, kita udah sampai Ion, kita langsung aja cas mobilnya, terus kita masuk deh ke dalam. Boleh. Oke. Nah, oke Mike. Ini udah nyampe kita di tempat pengecasan. Kita tinggal parkir dekat si colokannya nih, colokan listrik. Oke. Parkir. Oke, kita matiin AC-nya. Oke, kita matiin mobilnya. Oke. Kita buka tangkinya. Nah, gini Mike, kita tinggal buka. Ini udah aman nih, ada silikonnya. Nah, kita ambil colokannya. Nah, di sini tuh ada dua, yang di sebelah sana ada yang AC, kalau yang ini AC/DC. Jadi kita tinggal masukin, colok. Nah, udah deh. Ini fast chargingnya berarti ya? Fast charging nih, aman. Dia kalau kehujanan, kepanasan, udah aman. Dia ada silikon pelindungnya. Itu kita tinggal masuk ke dalam. Nah, tadi kalau misalkan kita nih 85%, kurang lebih cuma 44 menit, udah full 100%. Gitu. Terus juga jangan lupa, kalau misalkan kita mau ngecas di sini, kita harus download aplikasinya nih. Pakai apa tuh aplikasinya? Nah, itu ada tulisannya SPKLU PLN. Oke. Itu untuk top up ya, kita pakai link aja. Oke. Gitu. Udah full, selesai. Enak deh kita, tenang pulang. Sip. Gitu. Jadi tinggal masuk aja nih ke dalam? Yoi, itu tinggal masuk, tinggalin mobil, nanti balik udah full. Oke. Jadi sekian dulu, kita udah sampai di Ion nih. Udah keliling-keliling sama Mike, udah ngebahas juga tentang perbedaan kurang lebih apa aja yang membedakan nih si mobil listrik sama mobil konvensional biasa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga nantinya kita bisa review lagi mobil-mobil listrik yang mungkin kita bisa sharing lagi juga apa-apa aja yang berbeda gitu. Jangan lupa juga buat ikut giveaway. Karena setiap bulannya hanya ada satu pemenang. Syaratnya kalian tinggal follow IG Setir Kanan @setir.kanan, lalu juga subscribe channel YouTube kita, like dan juga komen gitu. Oke, kita masuk ke dalam. Sip. Gua Chris, Gua Michael. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Menang gue. Menang apa lo? Dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari Setir Kanan ini. Dapat. Wah, hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway Setir Kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya.